Alhamdulillah, bersyukur sore hari ini ya, tadi di luar sepertinya sudah mulai mendung ya, tetapi insya Allah kita tetap semangat untuk sama-sama mengkaji ya kembali apa yang tadi disampaikan tema oleh Mbak Nadia ya di kajian tematik ya, Takmir Masjid UIN Sunan Kalijaga. Sahabat masjid masih ada ya? Ya, sahabat masjid ya. Saya panggilnya semuanya sahabat masjid ya. Sahabat masjid UIN Sunan Kalijaga. Ya, baik. Fenomena yang mungkin dekat dengan lingkungan mahasiswa ya, yang akan saya sampaikan ya, yang diistilahkan dengan social loving ini gitu ya, yang ternyata memang menjadi sesuatu yang tampaknya umum terjadi gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu, beberapa tahun, mungkin 2 tahun lalu ya, saya membimbing tesis mahasiswa dengan tema social loving juga gitu ya, pada pengurus organisasi gitu ya, pengurus organisasi alumni pesantren mana gitu ya, bahwa social loving itu fenomena yang terjadi di semua kalangan ya, dan itu ternyata juga tidak hanya di dunia mahasiswa, bisa jadi di dunia kerja gitu ya. Jadi kerja tim ya, yang ternyata tadi ada sebagian anggota yang kerjanya itu tidak maksimal ya, dia tidak perform, tidak mengerahkan daya dan upayanya justru dalam situasi kelompok, bukan tidak bisa gitu ya, tapi tidak mau sengaja gitu ya. Biasanya kalau para motivator kan memberikan semangat, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa gitu ya. Nah, kalau yang social loving nggak gitu motonya, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, gitu ya. Jadi kan ada yang lain, kan ada si A, ada si B gitu ya, sehingga dia akan mengurangi energinya untuk gitu ya, tidak terlibat gitu ya, atau tadi ya males-malesan tanda petik apapun dalihnya ya, males-malesan itu untuk tidak terlibat. Ya, baik. Nah, ini fenomenanya slide berikutnya gitu ya, gitu. Sudah tidak bukan rahasia lagi ya, tidak jarang kita temukan kerja kelompok tetapi dia hanya ikut nama, tidak ikut bekerja, mengambil kontribusi yang minimalis gitu ya. Kalau pada mahasiswa mungkin pembagiannya itu ada yang mencari jurnal, ada yang menuliskannya gitu ya, ada yang apalagi mendiskusikannya gitu ya. Nah, nanti orang yang social loving itu, aku bagian ngeprint wae. Nah, itu ya. Kan paling gampang. Ngeprint itu juga sekarang sudah bisa online, tinggal kirim ke mas-mas tukang fotokopi, tinggal diambil gitu ya. Nah, artinya ini adalah kontribusi yang sangat minimal ya. Artinya dia tidak terlibat pada apa yang ingin dicapai dari satu kerja tim. Dalam pekerjaan ya, kantor pun demikian, ada orang-orang yang memang dia tidak mengerahkan gitu ya, energinya bahkan menjadi beban bagi rekan kerja yang lain gitu. Dalam kepanitiaan ya, termasuk kepengurusan organisasi, kepengurusan masjid atau dimanapun. Nah, tetapi tahukah kita gitu ya, bahwa fenomena itu ternyata kalau kita sadari, kita hayati gitu ya, kita bisa mengambil gitu, bisa mengambil bagaimana khasanah gitu ya, atau perspektif Islam terkait dengan orang yang kemudian seharusnya dia bisa mengoptimalkan ya potensinya, kinerjanya, kemampuannya, tetapi itu tidak dilakukan gitu ya. Istilah social loving ini sudah lama muncul ya di dalam ilmu perilaku manusia gitu ya. Ini kan bagian dari perilaku manusia ya. Kenapa ya gitu ya, orang itu bisa mengambil pilihan perilaku untuk tidak terlibat atau mengurangi keterlibatan justru ketika dalam kelompok gitu ya. Baik, kita lihat ke definisi ya. Nah, tadi sudah diringkas oleh Mbak Nadia terkait dengan definisi, betul ya. Jadi intinya adalah pada kontribusi, itu kata kuncinya. Jadi seseorang dia itu memang mengurangi usahanya. Akan berbeda kalau kerja, misalnya kalau kelompok ya, tugas kerja individu dengan kerja kelompok. Kalau kerja individu dia akan berusaha karena penilaian itu akan menjadi milik dirinya. Tetapi ketika itu dibebankan kepada kelompok, dia merasa tidak mengambil tanggung jawab sama dengan yang lain begitu ya. Jadi kontribusi ya dalam kelompoknya minimalis ya, dibanding dia bekerja dengan sendirian
gitu ya. Jadi artinya mungkin dia merasa orang lain juga bisa menyelesaikannya gitu ya, merasa dia perlu ya hemat energi atau apapun ya motifnya, sehingga cenderung pasif ya, tidak maksimal kerjanya di dalam kelompok gitu ya. Nah ini yang kemudian ya sering muncul karena mungkin dia merasa aman berada di balik kelompok, apalagi kalau satu kelompok dengan tim yang dia anggap lebih pintar, lebih mampu, sudah ya dia akan mengandalkan yang dia anggap lebih itu gitu ya. Apalah artinya kontribusi saya, ada atau tidak adanya saya mungkin juga nggak terlalu pengaruh, hasil kelompok akan tetap ada yang menghandle, ada yang melakukan gitu ya. Nah ini contoh ya, jadi perilaku itu berawal dari cara berpikir gitu ya. Boleh jadi dia juga mungkin merasa tidak terlalu confident ya, tidak terlalu percaya diri untuk menunjukkan kemampuannya gitu ya. Padahal filosofi dari kerja tim itu kan tidak ada kontribusi yang remeh ya. Jadi semua berkontribusi, sama seperti orang bangun rumah ya. Orang bangun rumah itu kan, rumah itu terdiri dari bagian per bagian, tidak disebut rumah kalau ada bagian yang tidak ada gitu, kira-kira begitu ya. Semuanya berkontribusi ya, ya pintunya, ya jendela, ya kayu, ya batu bata, semen, pasir, air dan sebagainya gitu ya. Jadi semua itu akan membentuk sehingga memperoleh satu hasil gitu ya. Jadi ada output dari apa yang harus dikerjakan secara bersama itu. Baik, nah kita coba lihat ya, jadi bagaimana dalam sudut pandang agama kita mencoba melihat ya bahwa apa sih yang terjadi ya. Jadi secara psikologis tentu kita memahami dulu apa yang terjadi ya pada individu yang demikian, sekaligus bagaimana Islam memandang ya perilaku seperti itu gitu ya. Nah tentu saja bahwa intinya kalau seseorang itu mendapatkan satu tugas, apakah individu ataupun kelompok, dia kan dalam posisi mendapatkan amanah gitu ya. Jadi dia amanah itu bagi dirinya atau amanah yang dibebankan pada kelompok ya, pada bersama. Maka poinnya kan harus ada kerjasama gitu kan. Jadi karena bersama maka harus ada kerjasama, karena itu amanah maka harus ada tanggung jawab gitu. Nah poin-poin itu yang kadang-kadang dilupakan oleh individu yang melakukan social loving gitu ya, tanggung jawabnya ya, atau tadi ya merasa bahwa oh ini amanah nih, saya harus melakukan sesuatu gitu ya untuk tujuan bersama tadi gitu ya. Nah artinya ketika kalau tadi contohnya dalam tugas gitu ya, sebenarnya walaupun itu bentuknya adalah tugas kelompok gitu, tetapi kan setiap individu itu sebenarnya memikul beban yang hampir sama gitu ya, seharusnya memperoleh beban yang hampir sama, mungkin tidak sama persis tetapi hampir sama. Artinya harus ada pemerataan tugas gitu ya, artinya ada kewajiban individual dalam kerja kelompok gitu. Hanya dia dilaporkan secara bersama, berkontribusi gitu ya. Dan di dalam ajaran agama kita pun memang yang namanya tanggung jawab gitu ya, itu personal ya. Jadi setiap diri gitu ya, Rasulullah bersabda bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya ya, termasuk tadi memimpin dalam arti memikul amanah apa nih bagian saya gitu ya sebagai anggota dari tim gitu. Nah ini ada beberapa ciri ya, berikutnya kita melihat bahwa oh ternyata ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai gitu ya. Apakah memang kita termasuk ya atau pernah gitu ya dalam posisi ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi usaha. Jadi kalau kita itu punya energinya itu 80 gitu ya, kita sediakan cukup 20 bahkan 10% saja dari energi yang kita punya gitu. Jadi saat kerja kelompok itu dia hanya menyediakan sedikit, bahkan ada juga yang memang menghilang gitu ya, tidak ikut diskusi dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya tidak optimal, tidak seperti saat dia bekerja sendiri itu ya. Jadi mengurangi usaha. Indikatornya apa? Kadang ada orang yang kalau ditanya ya, karena bisa berbeda jawabannya. Ada orang yang ditanya kamu lebih suka kerja sendiri atau kerja kelompok. Ada yang lebih suka saya lebih suka kerja sendiri. Ya, sekarang tanyakan saja pada diri masing-masing ya. Lebih suka kerja sendiri atau kerja kelompok. Tetapi ada yang kerja kelompok itu menjadi pilihan yang menyenangkan gitu ya. Karena artinya apa? Beban itu tidak ditanggung sendiri gitu ya.
Iya, kalau dia merasa bahwa tidak ditanggung sendiri itu artinya bersama-sama. Tetapi kalau kemudian dia berpikir, oh beban itu ada pada orang lain dan saya bisa ikut. Gitu. Nah, ya ini sudah mulai masuk dalam kategori social loving. Artinya dia mengandalkan orang lain. Poin yang kedua, gitu. Nanti juga ada yang mengerjakan. Ya, saya diam pun nanti selesai kan ada orang lain. Nah, ya. Jadi tanggung jawab itu dilemparkan pada orang lain, apalagi ketika dia melihat bahwa ada di antara orang lain itu yang dia mampu aja. Gitu. Apalagi kalau di dalam kelompok itu ada salah satu anggota yang perfeksionis, yang dia tidak cepat puas dengan pekerjaan kelompok, akhirnya dia handle sendiri, udahlah aku aja yang ngerjakan. Semakin memperkuat para pelaku social loving ini. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena bertaut gitu ya. Yang satu ingin mengandalkan dan menyerahkan pekerjaan, yang satu ingin menghandle, ya sudah. Tapi itu bukan kerja tim. Ya, itu bukan cara kerja yang sesuai gitu ya dengan bagaimana Islam ya mengatur terkait dengan amanah ini ya. Jadi terkait tugas dan tanggung jawab individu ini. Oke ya. Kemudian ciri yang ketiga, sering beralasan ya, menghindar apapun. Karena faktanya setiap orang itu punya banyak tanggung jawab, punya banyak peran. Nah, kadang-kadang orang akan memilihkan, akan mencari prioritas. Ya, prioritas itu berdasarkan kepentingan, sesuatu yang mendesak, berdasarkan apa yang lebih dia sukai, lebih dia kuasai. Nah, maka dia akan menempatkan urutan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan bersama itu di urutan yang kesekian gitu. Gitu ya. Untuk tadi ya, artinya dia beralasan, oh saya pas barengan ada ini, saya pas, jadi dia tidak menjadikan itu sebagai prioritas gitu kerja tim. Maka dia akan banyak alasan ya, mungkin sangat sibuk ya, intinya adalah penghindaran terhadap tanggung jawab ya, atau lupa gitu ya, apapun ya. Oke gitu ya. Yang keempat, pasif ya, hadir ada tetapi ya yang penting hadir ya, setor muka ya. Yang penting hadir, tetapi dalam hadirnya mungkin dia agak malas berpikir gitu ya. Kenapa? Karena itu sudah ramai nih, kalau diskusi yang lain sudah ramai gitu. Kenapa saya harus ikut menyampaikan pendapat gitu. Jadi justru situasi kelompok itu tidak menguntungkan bagi pengembangan daya berpikirnya karena merasa sudah banyak pikiran orang lain yang melakukannya gitu. Ya, dan itu juga harus diwaspadai ya. Jadi jangan sampai kemudian banyaknya kerja kelompok membuat potensi kita tidak berkembang karena sering mengandalkan orang lain gitu ya. Sering tidak mengerahkan daya pikir kita karena gitu, udah banyak yang mikir gitu ya. Hemat gitu ya, hemat pikiran kita gitu. Ya tentu ini adalah sikap yang keliru ya. Jadi pasif ya, idenya tuh nggak muncul karena merasa udah yang lain udah bagus-bagus idenya. Ya cenderung ya ikut saja gitu. Ya mengikuti saja. Nah ini juga bagian dari social loving karena sebenarnya setiap individu itu kan punya potensi. Kalaupun dia misalnya menyetujui pendapat dari yang sudah ada di dalam kelompok, setidaknya dia punya alasan. Kenapa dia menyetujui, kenapa dia memilih gitu ya hal itu gitu ya. Kemudian yang kelima, nah ini juga bagian dari pasif sebenarnya, yaitu tidak adanya inisiatif gitu ya. Inisiatif itu dimulai sejak pekerjaan yang sifatnya bareng-bareng itu dimulai ya. Beberapa yang tampak inisiatifnya biasanya dia akan mulai meliding ya, memulai, mengajak ya, aktif ya. Tapi ada yang ya nunggulah gitu ya, nunggu dulu. Ini ada yang ngajak diskusi nggak, ada yang ngajak ngumpul nggak, ada yang membagi tugas nggak gitu. Jadi kan tidak inisiatif ya, tidak inisiatif bagaimana tugas bersama ini akan kita kerjakan gitu ya, berapa lama, seperti apa pembagiannya. Dia tidak ada inisiatif untuk itu, jadi menunggu ya. Alih-alih mengambil bagian, dia menunggu dibagi ya, menunggu dibagi ya. Bahkan mungkin berharap nggak kebagian gitu ya, nggak kebagian sehingga saya finishing saja gitu ya. Ya finishing itu bagian ngeprint kalau tugas kelompok misalnya ya, karena saya bicara dengan mayoritas mahasiswa ya, jadi saya yang relate dengan dunia mahasiswa ya.
Nanti kita bisa perluas yang namanya kerja bareng itu dalam banyak hal gitu ya. Nah, di dalam Islam sendiri, kita next slide ya. Nah, ada satu ayat yang dengan tegas ya memprioritaskan tentang pentingnya prinsip saling membantu. Jadi kenapa sekian orang itu digabung ya dalam situasi kelompok? Tentunya untuk bekerja sama kan, untuk ta'awun gitu ya, ta'awanu alal birri wat taqwa, dalam kebaikan. Amanah itu kan kebaikan, amanah itu mengasah potensi kita gitu ya. Amanah itu bagian dari proses pembelajaran yang harus dilakukan gitu. Karena bagaimanapun pikiran banyak orang gitu ya, ide-ide banyak orang, jurnal-jurnal yang dikumpulkan oleh banyak orang itu akan lebih powerful daripada pekerjaan yang dilakukan sendirian. Idealnya seperti itu, tapi faktanya kan tidak begitu. Itulah yang kemudian celah social loving itu. Faktanya ada orang yang merasa optimal, maksimal kalau saya kerja sendiri. Karena kerja bareng ya begitulah, semuanya hanya mengambil tadi sedikit energi yang dia berikan untuk kelompok begitu. Ya, nah padahal di sini jelas ya, ini bagian akhir dari ayat ini, saya kutipkan semua ayat di Al-Maidah ini, tetapi kita lihat yang bagian akhir, wal ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan gitu ya. Nah, artinya ini satu penegasan ya, bahwa yang namanya saling gitu ya, ketersalingan, saling membantu, saling meringankan ya, saling menolong dalam hal-hal yang baik untuk mencapai goal tertentu gitu ya. Itu dalam Islam sendiri tegas gitu ya disampaikan gitu. Oke, next ya. Berikutnya, bagaimana prinsip kerja bareng atau kerja kolektif ya. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa penghayatan kita terhadap kerja-kerja bareng apapun itu, organisasi ya, kepengurusan, kemudian tadi ya tugas-tugas akademik, yang itu kemasyarakatan termasuk, pekerjaan juga begitu ya. Maka prinsipnya ya itu adalah amanah dan tanggung jawab tadi ya. Gitu ya. Jadi amanah dan tanggung jawab itu harus dihayati sebagai satu kesempatan ya, satu kesempatan bahwa di situ ada kebaikan yang bisa kita peroleh gitu. Ya, jadi kalau kita melihatnya beban ya, ya nambah-nambahi tugas gitu ya, semakin tadi ya memporsir waktu, energi gitu ya, sehingga kita menjadi kelelahan, terus kebanyakan kerja kelompok sana gitu ya, nugas, nah itulah mahasiswa nugas gitu ya. Itu dijadikan sebagai sebuah beban, tidak dihayati sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu maknanya kan luas ya. Semakin dalamnya pemahaman, semakin luasnya wawasan, semakin terasahnya kemampuan bekerja di dalam tim, dan ini masuk soft skill ya, yang mungkin akan jadi bekal suatu saat kita di dunia kerja, saat kita bermasyarakat gitu. Ya, jadi jangan disia-siakan kesempatan. Ada yang mungkin tidak semua mahasiswa aktif berorganisasi, tapi kalau dia bisa perform dalam setiap kerja tim, tugas-tugas akademik, itu bagian dari belajar berorganisasi gitu. Ya, sehingga bagaimana kemudian memaknai kerja bareng atau kerja tim itu sebagai cara kita menunaikan amanah dan tanggung jawab gitu ya. Tadi sudah saya kutipkan hadisnya gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya tidak lagi kita beralasan gitu ya, mencari-cari alasan atau menghindar bahwa ada orang lain yang bisa melakukan. Tentu saja gitu ya, tentu saja ada tidaknya kehadiranmu emang pasti selesai tugas ini, tapi bukan itu poinnya ya, bukan itu poinnya gitu ya. Ayat lain di dalam Al-Quran prinsipnya kalau ada kebaikan fastabiqul khairat itu prinsipnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kamu ngambil berapa persen ini kebaikan, kamu mau ambil berapa gitu, mau minimalis saja gitu ya, atau kamu mau berkontribusi lebih banyak, artinya kebaikan yang kamu dapat semakin banyak gitu, dan itu buat kamu aja gitu, buat kamu kembali kepadamu gitu. Nah kadang hal-hal seperti ini yang mungkin dilupakan. Kenapa kok bisa dilupakan? Karena kadang orang itu membedakan tanpa disadari ya, tanpa disadari masih mendikotomikan gitu ya tentang kebaikan ya, kebaikan yang mungkin saat dianggap itu tidak terhubung secara langsung dengan kebaikan untuk akhirat gitu ya. Wah ini kan ya, jadi
Ketika nugas, ketika cari jurnal gitu ya, disuruh mereview atau apapun itu tidak dimaknai, tidak dihubungkan bahwa ini adalah bagian dari gitu ya, bagian dari perjuangan orang yang sedang thalabul ilmi gitu. Dan itu kebaikan pasti. Jadi dia tidak memasukkan makna ukhrawinya dalam aktivitas yang terkesan duniawi tanda petik gitu ya, nugas itu atau apapun yang kemudian itu kan sebenarnya harus, nah berarti belum terintegrasi cara berpikirnya gitu ya. Jadi bahwa setiap langkah kerja kelompok yang tidak harus selalu gitu ya berhubungan tanda petik secara langsung, tapi itu akan bermakna gitu ya, akan bernilai ibadah ya, bermakna ukhrawi kalau memang kita maknai secara tepat gitu ya. Kemudian prinsip berbuat, beramal gitu ya, ada yang dikenal dengan itqon, profesional gitu ya. Jadi mengerjakan sesuatu itu ya sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian Rasulullah SAW sendiri mengajarkan untuk bekerja gitu ya, bahkan beliau mencintai gitu ya orang-orang yang kalau melakukan sesuatu itu sungguh-sungguh, tenanan gitu ya, jadi profesional gitu ya, tuntas. Nah ini ya, jadi kalau mengambil bagian itu tuntas ya, menyelesaikan satu tugas bersama pun hingga tuntas, dan itu akan jadi kepuasan bersama gitu ya. Jadi artinya dan agama kita, ajaran Islam sangat menghargai ketuntasan di dalam bekerja gitu ya, sehingga kalau di surat Al-Insyirah ya, dan apabila telah selesai melakukan satu pekerjaan gitu ya, kerjakanlah hal yang lain gitu. Ya kan, dengan sungguh-sungguh gitu. Artinya ya memang harus tuntas gitu. Nah prinsip ketuntasan ini ya, jadi prinsip ketuntasan ini yang kadang-kadang juga diabaikan gitu ya. Pekerjaan yang tuntas itu bukan asal beres gitu ya. Jadi ketuntasan itu ketuntasan dengan memuaskan gitu ya. Kenapa? Karena mengerahkan ya kemampuan yang dimiliki, mengerahkan potensi, karena potensi itu juga amanah ya. Setiap orang ini diberi amanah di dalam dirinya berupa potensi ya, modal ya, modalitas kognitif gitu ya, modalitas dia punya, kemampuan yang dia punya lah, kemampuan berbicara, presentasi dan lain-lain, itu juga bagian dari potensi yang harusnya dia gunakan, dia manfaatkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, kemanfaatan itu ya. Baik, nah itu yang kemudian ya, kalau saya lihat bahwa Islam sebagai ajaran itu sangat menghargai ya, sangat menghargai kerja-kerja individual ya maupun kerja-kerja berjamaah gitu ya, kerja bareng gitu ya. Analogi sederhananya ya, sholat jamaah pahalanya lebih besar gitu ya Mbak Nadia ya. Sholat jamaah pahalanya lebih besar, kenapa? Bareng-bareng dan ada pembagian tugas, ada yang jadi imam, ada yang makmum gitu lah kira-kira ya, tapi kompak kan gitu ya. Jadi kompak itu ya sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Dan itu pula lah yang seharusnya ya terjadi dalam kerja-kerja bareng yang lainnya bagi seorang muslim, yang tentunya itu berawal dari cara berpikir dulu ya. Jadi mindsetnya ketika ada kerja bareng apapun itu, entah itu organisasi, entah itu tadi kerja-kerja tim akademik ya, dalam belajar, dalam kuliah, maka kuncinya adalah apa yang kita hayati dengan kerja tim ini. Itu tidakkah kita menginginkan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak? Jadi seharusnya justru berlomba-lomba gitu ya, mengambil bagian yang paling penting dari kerja tim itu. Walaupun tentu tadi karena ada leadernya, jadi dalam satu kelompok tuh harus ada yang menjadi pemimpinnya, itu yang akan manage gitu ya, memanage ya, itu diusahakan potensi setiap orang itu punya gitu. Baik, next ya. Nah ini ada beberapa dampak negatif. Nah ini sebenarnya yang kemudian kita perlu waspadai. Kenapa dalam Islam ya kita penting memperhatikan. Itu ya, si empusnya ikut menyimak ya pus. Ya, kucing aja ikut ngaji ya, Masya Allah. Ini kucingnya masjid gitu ya. Ya, kenapa social loving itu
perlu kita hindarkan dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Ya, selain ajaran agama kita, dia tidak menghendaki ya kemalasan atau kerja asal-asalan, apalagi dalam konteks kelompok atau kepentingan bersama, karena dampaknya itu kembali pada kita gitu. Ya, dampak dari istilah bahasa Indonesianya apa? Kemalasan sosial gitu ya. Walaupun lebih familiar social loving gitu aja ya. Jadi kemalasan sosial, rasa malas dalam situasi sosial ya kelompok gitu ya. Pertama, secara psikologis, bagi orang yang punya kebiasaan, punya tabiat social loving, secara psikologis itu sangat ya berdampak pada penurunan motivasi anggota yang lain. Ya karena merasa tidak adil. Kerja kelompok tuh aku bagian capek karena ada anggota-anggota yang asal-asalan itu ya, males-malesan ya, dia kebagian satu subtema tapi isinya hanyalah kumpulan dari kutipan-kutipan yang dia tidak rangkai gitu, sehingga harus diolah lagi, harus kerja 2 kali gitu. Padahal kan harusnya kutipan-kutipan referensi itu dirangkai gitu ya, sehingga nanti kalau itu sebuah paper akan bagus gitu, kira-kira begitu ya, sehingga membuat malas yang lain ya, mengurangi motivasi. Ya malaslah kerja kelompok gitu karena nggak optimal ya, karena mesti saya yang bagian capek sendiri. Nah saya sering nih dicurhati sama anak-anak yang ya orang bilang rajin gitu ya, dia malah boleh nggak Bu saya kerja sendiri, ada yang minta kerja sendiri, sini pus ya. Oke ya. Kemudian apa? Memunculkan frustasi dan stres ya. Memunculkan frustasi, stres dan tadi perasaan tidak adil. Nah ini kan sangat berpengaruh ya. Jadi kerja kelompok tapi kok malah lebih capek gitu ya, lebih melelahkan, frustasi ya. Itu. Kenapa? Karena sulit sekali janjian mau ngumpul. Orang anggota kelompoknya sibuk semua gitu ya. Atau akhirnya tadi merasa tidak adil ya, yang lain sibuk, hanya saya yang nggak sibuk, akhirnya saya yang mengerjakan paling banyak gitu ya. Nah nanti mungkin kita juga perlu mengelola ya, ketika dalam posisi pada akhirnya gitu ya, nasib kita ya dalam situasi kelompok itu merasa bebannya paling banyak, yang lain ini para aktivis nggak sempat mengerjakan, ini semua banyaknya saya Bu yang mengerjakan. Ya kita kembalikan lagi kepada bagaimana Islam ya menilai itu gitu ya, untuk supaya kita jangan terlalu chaos ya secara energi. Wah, saya paling nggak suka Bu kerja kelompok, tapi kita bisa maknai bahwa artinya kebaikan yang kamu dapatkan itu jauh lebih besar dari kebaikan teman-temanmu yang mungkin dia hanya bisa titip gitu ya, dia tidak berkontribusi lebih besar. Walaupun tentu ini bukan berarti normalisasi ya, tetapi supaya si orang yang merasa terbebani tadi, yang merasa tidak adil ini, dia tidak kemudian menjadi frustasi. Tapi ini kan dampak yang nyata. Jadi bukan hanya dampak terhadap produk dari kerja barengnya, tetapi dampak psikologis pada anggota lain. Nah ini berarti kan satu keburukan yang ditimbulkan gitu ya dari para oknum social loving ini gitu ya. Membuat yang rajin kelelahan, beban tidak seimbang, itu gambaran oh ternyata ya kemudorotan yang ditimbulkan itu pada orang lain yang tertimpa tadi beban. Tahu gitu saya kerja sendiri aja Bu katanya. Jadi saya kadang itu ya dicurhati gitu ya. Misalnya presentasi gitu ya, presentasi nanti ketika presentasi ada dan mungkin dia punya kelebihan dalam berbicara ya di depan umum. Nah tapi si yang mendapatkan beban lebih banyak ini diam-diam gitu ya, diam-diam melaporkan bahwa teman saya itu tidak ikut kerja kelompok Bu. Jadi dia intinya gini, dia tidak ingin saya memberikan nilai yang sama gitu ya, karena tugas ini hasil kerja keras untuk membuat referensi sehingga diperoleh kesimpulan yang bagus, dan yang presentasi ini gitu ya dia hanya tadi gitu ya mengambil manfaat di akhir gitu, karena mungkin dia punya kelebihan dalam menyampaikan, tapi sebenarnya dia tidak berkontribusi selain pada harinya dia datang dan ya membacakan gitu ya hasil yang sudah dikerjakan temannya. Jadi dia buat slide juga tidak. Nah itu yang kemudian akhirnya ada individu-individu yang merasa gitu ya nggak mau ya bekerja sama dengan si A, si B yang mungkin dia terlibat atau menjadi pelaku social loving. Itu secara psikologis ya. Tuh, jadi ganggu mental orang gitu ya. Yang kedua secara sosial.
gitu ya. Pasti jadi hilangnya trust, kepercayaan antara anggota, gitu ya. Orang menjadi apatis gitu ya. Kenapa? Karena mungkin itu kejadian berulang, gitu ya. Akhirnya kan muncul ketidakpercayaan. Bukan hanya pada orangnya, tapi pada produk yang dihasilkan. Dia mengumpulkan pun orang jadi nggak percaya, nggak tahu lah dia dapatnya dari mana itu, gitu. Ya, jadi ada secara sosial ada ketidakpercayaan, ya, menyebabkan konflik, saling menyalahkan, ini juga pernah terjadi, gitu ya. Artinya kalau dalam posisi saya menilai kelompok ini menjadi saya nilai nggak kompak, gitu, ya, karena yang terjadi adalah konflik saling menyalahkan. Yang satu, saya nggak dikasih tahu kok Bu, saya nggak dilibatkan. Nah ya, yang satu, oh dia itu nggak pernah datang kok Bu. Terus yang mana gitu ya, fakta yang benarnya yang mana? Ternyata kan saling berkontribusi ya terhadap tidak optimalnya kinerja kelompok ketika ada individu yang memang tadi ya dia mengurangi usahanya itu ya, kelompok menjadi rapuh, tidak solid. Nah padahal ya salah satu manfaat dari kerja tim itu tidak semata-mata pada luaran yang ingin dihasilkan outputnya, tetapi pada proses dari kerja tim itu, bertukar pikiran, belajar mengungkapkan pendapat, gitu ya, berdiskusi, itu semua ya skill yang akan diasah dalam kerja kelompok. Tapi apakah setiap anggota kelompok mengambil manfaat itu? Ada yang ternyata tidak, gitu. Sudah dikondisikan dalam kelompok tidak mengambil manfaat dari proses. Karena sekarang kalau hanya bicara hasil di era digital saat ini, dengan adanya AI, bahkan nggak usah kerja kelompok, tinggal bikin prompt yang benar, ya, bikin prompt yang benar, perintah saja itu, artificial intelligence, udah, simsalabim, ya. Nah, tetapi kan apakah seperti itu? Ya, prinsip amal yang profesional tadi, yang itkon tadi, apa seperti itu, gitu ya? Mana ya kemampuan kita sebagai intelektual untuk mengerahkan kemampuan berpikir, berdiskusi, menganalisis, memverifikasi sumber-sumber, itu ya. Jadi artificial intelligence itu jembatan saja, ya. Tetapi secara apakah konten yang saya dapatkan, isi ya, materi yang saya dapatkan gitu ya, itu memang sesuai gitu ya dengan yang ditugaskan gitu, referensinya valid atau tidak, ya itu kerja kelompok lagi. Baik ya. Nah, yang berikutnya dampak setelah psikologis dan sosial adalah dampak spiritual. Nah, ini kita hubungkan lagi dalam konteks kita sebagai seorang muslim, makhluk spiritual gitu ya. Alangkah sayangnya gitu ya ketika satu kerja tim, kerja bareng hanya berorientasi pada hasil gitu ya, yang mana hasil itu ya pokoknya apapun caranya lah, yang penting ada hasilnya. Artinya tidak ada proses yang diperhatikan di situ. Siapa yang bertanggung jawab apa gitu ya, apakah hasilnya itu memang sesuatu yang bermanfaat atau tidak, artinya hilangnya keberkahan gitu ya. Jadi ada produk ya, ada hasil, ada output, tapi ya nggak berkah. Artinya kalau itu tugas akademik nggak bikin pinter gitu ya. Artinya tidak ada manfaat, nah, unfaedah, nah, ya. Jadi hilangnya keberkahan. Kenapa ya? Karena isinya adalah katanya, tim yang mengerjakan itu tadi ya tidak amanah gitu ya dalam bekerja gitu ya. Akhirnya ada, nah ya, pahalanya nggak merata ya. Pahala di sini ya kebaikan, kemanfaatannya tadi ya. Jadi kebaikan gitu ya. Merata di sini bukan berarti harus sama sesuai dengan kontribusi saja, tetapi jangan sampai ada yang nir kontribusi ya, tanpa kontribusi gitu ya, karena malas tadi gitu. Bahkan kalau kita lihat di dampak sebelumnya, dampak psikologis dan sosial, bisa jadi malah jadi potensi dosa ya, kerja kelompok tapi dia tidak ikut berkontribusi, hanya numpang nama gitu ya. Arti kan dia mengambil sesuatu yang itu dia tidak melakukannya, itu satu. Kemudian karena dia kinerjanya tidak optimal, membuat perasaan kelompok lain anggotanya itu kan jadi negatif
gitu. Artinya apa? Misalnya akhirnya dia jadi sumber masalah ya, sering dibicarakan. Nah, itu kan sudah muncul ya potensi dosa yang lain. Sudahlah ya, besok lagi jangan mau kerja bareng sama dia gitu ya. Jadi dia akhirnya dinilai negatif ya oleh temannya, dan ini juga menjadi sesuatu yang tentu mudarat ya. Ya tadi potensi dosa juga pada akhirnya ya, menzolimi orang gitu ya. Oke. Baik, lalu berikutnya bagaimana cara menghindari social loving gitu ya. Bagaimana caranya supaya terhindar gitu ya dari social loving. Ini tentu saja ya karena kita ini sebagai makhluk ya, sebagai seorang pembelajar dan peran-peran kita yang lain, kita harus melihat dari berbagai sisi secara komprehensif gitu ya. Termasuk aktivitas studi, belajar, bekerja misalnya ya, sudah bekerja ya, apapun, berorganisasi gitu ya. Maka kan kuncinya itu adalah di apa sih yang ingin kita cari gitu ya. Jadi diniatkan. Jadi kadang-kadang itu salah niat ya, salah niat gitu ya. Nah, para mahasiswa yang kemudian beraktivitas, bergelut ya di dunia akademik gitu ya, jangan sampai mau rugi gitu ya. Jadi mau rugi ya hanya mengikuti alur saja melalui semester demi semester dengan segala tugas-tugasnya, tapi dia tidak memaknai bahwa semuanya akan bernilai ibadah manakala dilakukan, diniatkan gitu ya. Ya secara benar gitu ya. Jadi dia ngerjain tugas gitu ya, dia mengikuti pembelajaran di kelas, apapun itu sangat potensi kebaikan atau potensi amal soleh yang sangat banyak. Nah kadang-kadang ya tadi split tadi ya, memisahkan. Aduh harusnya kan aku sekarang ada agenda apa gitu, mau futsal tapi kok ngajak kerja kelompok gitu. Gimana ya, mau ada hal lain lah yang mau dilakukan gitu. Nah itu saat menentukan prioritas gitu. Ya, ada hal-hal yang itu urgent dan itu adalah amanah kita. Maka ada hal yang mungkin harus dikesampingkan lebih dulu atau ditunda dulu. Kemudian pembagian tugas yang jelas. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh siapa yang meliding ya. Leadernya harus ada. Jadi langkah pertama ada kerja tim. Nah, kalau di organisasi kan jelas ada ketuanya tuh. Ketuanya harus punya jiwa leadership. Jangan biarkan ada anggota ya, dia masuk ke pengurusan tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Kan harus dilibatkan, harus dibagi, diberikan amanah. Semua punya amanah. Amanah itu kalau di organisasi ada program kerja gitu. Fokus saja di program kerja, itu kan pembagian. Nah kalau di pekerjaan akademik tadi kelompok apa? Bagi semua amanah gitu ya. Beri tenggat waktu, deadline-nya ya. Jadi ada time schedule pengerjaan. Terakhir kapan ini perencanaan kerja tugas kita banyak, tidak hanya ini, maka kita harus atur nih kapan kerja kelompok, kapan. Nah ini leadernya ya, jadi disitulah plusnya seorang pemimpin di dalam tim ya, penting. Lalu akuntabilitas, setiap orang itu harus bertanggung jawab. Jadi setelah dibagi bukan ditinggal ya atau diserahkan, dititipkan, tapi dia lakukan. Supaya apa? Supaya dia belajar bertanggung jawab atas apa yang menjadi bagiannya. Jadi tidak asal-asalan gitu ya. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terjadi proses saling menasihati, saling mengingatkan lah ya. Kalau mungkin kalau bagi peer ya, sesama gitu, sebaya itu menasihati itu kan biasanya orang tua gitu ya. Oke, saling ngingetin aja, saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan ya. Bagaimana temannya itu jangan dibiarkan, karena proses mengingatkan itu sendiri kebaikan. Jadi kalau segala sesuatu kita maknai, kita niatkan ibadah, ngingetin temennya ibadah gitu kan, itu juga kebaikan. Ngajak orang, ayo yuk gitu, kamu ini sudah bisa akses ke sini, sudah sampai mana, ngingetin, memantau. Kalau begitu antar anggota juga bisa, nggak harus si ketua kelompoknya. Kasihan sekali ketua kelompoknya nggak ada tunjangannya gitu ya, lalu dia suruh ngatur banyak orang dan orangnya susah diatur. Nah itu kasihan sekali ketua kelompok yang seperti itu. Akhirnya dia yang menghandle karena dia punya tanggung jawab. Nah itu yang dimaksud tadi ya, apa dampak yang tidak diinginkan ya. Kemudian apresiasi, rayakan, saling menghargai. Jadi tim yang solid itu tim yang bisa melihat ya bahwa setiap anggota itu punya potensi dan bisa berkontribusi.